iman, harap, dan kasih. Baik, mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Mari buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian 39 ayat 1-5. Tadi pagi saya sudah khotbahkan ini untuk ibadah yang pertama, tapi hari ini saya tergerak menyampaikan ini kembali, walaupun saya setiap minggu harus mempersiapkan minimal 3 bahan khotbah, tapi hari ini saya begitu antusias untuk menyampaikan ini untuk kita, sesuai dengan pujian yang kita naikkan tadi, yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Maka hari ini kita belajar bagaimana kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kejadian 39 ya, ayat 1 sampai yang ke-5. Mari kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Yusuf di rumah Potifar. Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, mengambil kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, sekali lagi saya sampaikan buat kita semua dan keluarga Pak Mulia Purba, turut berduka cita yang dalam dari kita Gereja Betel yang di Jemaat GP Petori Nangabulik. Ya, saudara kita Christopher Girisang sudah senang dengan Bapa di surga. Saudara, makanya saya bilang sama teman-teman yang di Surabaya, kita ini menunggu antri. Itu ya, menunggu antri. Baik, dari teks yang kita baca hari ini, saya ingin judul firman Tuhan hari ini excellent dalam pelayanan. Saya perlu bahas buat saudara bahwa excellent itu artinya begini, melakukan sesuatu lebih dari yang diharapkan. Itu excellent. Mengerjakan sesuatu lebih dari yang diharapkan. Sebelum saya bahas ini, saya ingin buat statement dulu. Sesuatu catatan penting buat kita yang saya ingin saudara-saudara dan saya bisa tangkap ini. Bunyinya begini, saudara. Jadilah yang terbaik tanpa merasa paling baik. Saya ulangi, saudara-saudara. Jadilah yang terbaik tanpa merasa paling baik dari antara banyak orang, atau merasa paling benar. Nah, Alkitab berkata, Yusuf jadi yang terbaik di negeri Mesir. Tapi Yusuf tidak merasa dia yang paling baik dari antara orang Mesir. Nah, ini penting, saudara. Supaya kita berlomba-lomba melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan dan sesama kita. Khotbah saya minggu lalu adalah, saudara, dibuang untuk membawa kesejahteraan. Orang Israel sepertinya dibuang, tetapi Alkitab bilang mereka tidak boleh berhenti berbuat sesuatu untuk Babel. Karena apa? Tujuan Tuhan, saudara, dan Tuhan tidak pernah berhenti berurusan dengan mereka, supaya mereka memberi yang terbaik buat Babel. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata begini, berdoalah untuk Babel, supaya Babel, ketika Babel makmur, maka kita juga akan makmur atau diberkati. Terus saudara, sekali lagi saya ulangi statement ini. Jadilah yang terbaik tanpa merasa paling baik. Saudara, karena kadang-kadang saudara, kita merasa paling baik, paling benar, saudara, tapi kita nggak pernah melakukan apa yang terbaik. Nah, Yusuf melakukan yang terbaik. Dan saya perlu informasikan buat saudara-saudara sebagai informasi, Yusuf itu punya
mereka punya saudara 12 orang, Yusuf anak yang ke-11. Dari suku Israel muncul anak Yakub ini 12 suku Israel. Dan salah satunya adalah Yusuf. Ya, dalam Kejadian 30. Yusuf itu nama ayahnya Yakub, nama ibunya Rahel. Saudara Yusuf namanya Benyamin. Umur Yusuf waktu dibuang di Mesir, dijual ke Mesir itu kurang lebih 17 tahun. Saudara. Dengan harga 20 sikal uang perak. Harganya. Yusuf di Mesir, saudara, di rumah Potifar, dan kemudian karena dia terjebak masuk penjara kurang lebih 13 tahun. Setelah keluar dari penjara, saudara, Yusuf berumur 30 tahun diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Jadi kurang lebih 13 tahun dia mengalami proses Tuhan dalam hidupnya sehingga Yusuf mengalami pahit getirnya sebuah kehidupan. Dan Alkitab berkata, saudara-saudara, ya sebelum Yusuf walaupun dia dijual, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dan ketika berada di rumah Potifar, dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, ayat itu berkata, saudara, Yusuf melakukan yang terbaik. Dan Alkitab yang kita baca tadi, saudara, rumah Potifar diberkati Tuhan karena Yusuf. Makanya saya kasih judul firman Tuhan hari ini, saudara, excellent dalam pelayanan. Pelayanan jangan saudara berpikir secara sempit bahwa pelayanan itu ada di gereja seperti KB Khotbah melayani, memimpin pujian, singer, song leader, penerima tamu. Itu pelayanan. Tapi pelayanan dalam pengertian Alkitab, pengertian Allah, pelayanan itu adalah luas. Ketika saudara bekerja di pemerintah, di dunia usaha, di perusahaan, di kantor, di rumah tangga, di gereja, itu pelayanan kita. Jadi pelayanan itu tidak saja berbicara melayani Tuhan di gereja seperti hari ini. Tapi pelayanan itu luas. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara-saudara, itu pelayanan saudara. Seperti Yusuf di rumah Potifar, Alkitab berkata, dia melayani Potifar dengan baik. Sehingga segala sesuatu yang dipercayakan, dilakukan dengan luar biasa. Dan Alkitab bilang, kekuasaan Potifar hanya dia ngurus hidupnya sendiri dan keluarganya. Yang lain semua dipercayakan kepada Yusuf, dan Yusuf melakukannya yang terbaik. Itulah yang saya maksudkan excellent dalam pelayanan. Excellent itu artinya melakukan lebih dari yang diharapkan. Pelayanan kita kepada Allah harus dilandasi niat memberi yang terbaik. Dan kita hari ini belajar, saudara-saudara, akan belajar dari Yusuf. Ya, belajar dari Yusuf, dari Kejadian 39 ayat 1 sampai yang ke-5. Bapak Ibu Saudara, mari kita cek, kita buka hari ini, apa saja yang dapat kita teladani dari kehidupan Yusuf. Ya, ketika dia di tanah Mesir, di rumah Potifar. Sekali lagi, saudara, jadilah yang terbaik tanpa merasa yang paling baik. Ya, jadilah yang terbaik tanpa merasa paling benar, paling hebat. Enggak, Yusuf tidak merasa dirinya hebat. Tetapi di dalam situasi seperti itu, Yusuf melakukan yang terbaik. Yusuf melakukan yang lebih ya dari yang diminta, yang diharapkan. Kadangkala saudara-saudara, kita melakukan segala sesuatu, bahasa saya kadang-kadang tadi pagi saya sampaikan kurdi. Tahu saudara kurdi? Bukan nama orang ya saudara-saudara, syukur jadi. Saudara, syukur jadi aja. Saudara. Alkitab berkata Yusuf tidak bekerja syukur jadi. Dia tidak melakukan tanggung jawabnya syukur jadi. Tapi Alkitab bilang dia melakukan yang terbaik. Dan ketika dia melakukan yang terbaik itu, saudara-saudara, karena Yusuf sadar, saudara-saudara, dia dikirim ke Mesir karena ada tujuan Allah dalam hidupnya. Hari ini ada 3 hal, saudara-saudara, teladan yang dapat kita contoh dari Yusuf, bagaimana kita excellent dalam pelayanan, dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saya, saudara-saudara, dalam apapun, ya kenapa kadang-kadang di gereja kita ini, saudara, mungkin sebagian orang kok pusing dengan pendeta ini, banyak mintanya mah apa, saudara? Ini itu untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, melengkapi fasilitas. Karena tujuan saya nggak ada lain, saudara, memberi yang terbaik, saudara.
Berarti sound system, alat-alat apa gitu. Kok pusing kenapa, yang penting bunyi aja. Enggak, saudara. Enggak begitu. Nanti saya akan bahas buat saudara-saudara. Kalau saudara mengerti dasarnya ini, saudara. Kita enggak akan eman-eman, enggak akan sayang-sayang memberi yang terbaik. Ya, untuk Tuhan. Karena kita belajar dari Yusuf ini. Ya, yang pertama, saudara, pelajaran penting yang dapat kita pelajari dari Yusuf. Ya, dia memberi, dia melakukan yang terbaik lebih dari apa yang diminta, ekspektasi yang diminta oleh Potifar. Bahkan dalam penjara pun dia sebagai orang di penjara, Alkitab berkata Yusuf pun di situ melakukan yang terbaik. Yusuf tidak mengasihi dirinya sendiri. Dan Alkitab berkata Yusuf melakukan yang terbaik. Yang pertama, saudara, teladan apa? Excellent di setiap tempat, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Maksudnya begini, Yusuf di rumah Potifar, dia tuh buangan orang jualan, dijual. Bukan orang jualan ya, dijual, dibeli oleh Potifar. Potifar pikir, ya udahlah, Yusuf diangkat, biasanya ini kalau bahasa kerennya asisten. Tapi bahasa kasarnya apa, saudara? Pembantu. Yusuf ini, saudara, ngurus rumah tangganya Potifar. Tapi Alkitab bilang, saudara, walaupun Yusuf sebagai asisten, bahasa kerennya atau bahasa kasarnya jadi pembantu di Potifar, Alkitab bilang Yusuf tuh excellent di tempat dia kerja di rumah Potifar. Saudara, excellent, saudara. Ayat itu, ayatnya, saudara, ayat 2. Yang akan bacakan buat saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat ini menyebutkan, saudara, tentang Yusuf yang selalu berhasil dalam hal-hal yang dikerjakannya. Salah satu faktor keberhasilan Yusuf adalah melakukan hal-hal yang dipercayakan dengan semangat memberi yang terbaik. Saya ulangi ya, saudara. Kenapa Yusuf excellent di tempat kerjanya, di rumah Potifar? Karena Yusuf, saudara, melakukan yang dipercayakan dengan semangat memberi yang terbaik. Semangat memberi yang terbaik itu yang mendorong dia. Dia tidak mau mengerjakan segala asal jadi, asal selesai, sampai target. Enggak, saudara. Yusuf melakukan yang terbaik karena didorong oleh semangat ingin memberi yang terbaik. Nah, itulah saudara-saudara, mengapa Yusuf itu bisa excellent dalam pelayanannya, dalam apapun yang dia lakukan. Saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara seperti khotbah saya minggu lalu, ketika saudara duduk di pemerintah, ASN, di perusahaan, di kantor, di usaha, bahkan di gereja. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua kita belajar dari teladan Yusuf ini, memberi yang terbaik. Melakukan lebih dari yang diminta, diharap. Bukan karena kita untuk terkenal baik, tidak saja di situ, saudara. Tidak. Tetapi saya dengarkan atau paling benar, paling baik di antara orang banyak, enggak. Tapi kita belajar seperti yang statement yang saya buat tadi, saudara, jadilah yang terbaik tanpa merasa paling baik. Itu yang saya temukan dalam pribadi Yusuf, saudara. Semangat itu, saudara, garis bawahi kata semangat. Yang mendorong Yusuf melakukan yang terbaik karena semangatnya. Dia bekerja dengan baik karena semangat memberi yang terbaik. Kata semangat itu bicara tentang tidak asal-asalan, tekun dan teliti. Tidak asal-asalan, tekun dan teliti. Saudara, tekun dan teliti. Itulah yang mendorong Yusuf, saudara, dia excellent di tempat di mana dia disuruh Tuhan melakukan tugasnya di rumah Potifar. Dan dalam perjalanan hidup Yusuf, saudara, Alkitab bilang dia penuh dengan lika-liku pahit getir sebuah kehidupan. Tapi Yusuf tidak mengasihi dirinya sendiri, tapi Yusuf menyadari ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan dengan yang terbaik. Tanggung jawab itu yang dia tuntaskan, yang dia tunaikan, saudara, karena semangat yang tinggi. Walaupun sebenarnya dia budak, dia dijual, dan harus melakukan tugas yang begitu berat. Karena masih muda sekali, kurang lebih 17 tahun loh, saudara.
umurnya, saudara. 13 tahun kurang lebih di penjara, ketemu dengan keluarganya, 30 tahun baru diangkat jadi Perdana Menteri. Jauh dari keluarga, saudara. Tapi dia bisa melakukan yang terbaik, saudara. Karena semangat itu, ingin memberi yang terbaik. Jadilah yang terbaik tanpa merasa paling baik. Nah, kalau prinsip ini bisa kita pahami dan pegang, saudara, maka kita akan berlomba-lomba menjadi yang terbaik, melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, ya saudara, tanpa kita merasa lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain. Enggak, saudara. Karena didorong oleh semangat, saya melakukan ini tidak asal-asalan, tekun, teliti. Itu yang pertama, saudara. Teladan yang disampaikan Alkitab untuk kita melalui Yusuf. Kenapa Yusuf excellent dalam pelayanan? Dia excellent di tempat di mana dia bekerja. Dia melakukan yang terbaik. Apapun, saudara, juga yang dipercayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan excellent. Lebih dari yang diharapkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, excellent bersama Tuhan. Maksudnya excellent bersama Tuhan ayat 3, saya bacakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara, sekali lagi Yusuf tidak mengasihi dirinya sendiri. Nah, saya ingin perjelas perdalam ini, saudara. Saudara harus mengerti ini dan ini harus benar konsepnya. Antara kasihan dan mengasihi. Saya sedang mempersiapkan bahan khotbah ini, ayatnya sudah ada, tinggal poin-poinnya dengan judul mengasihi dengan benar. Ini saya perlu perjelas buat saudara-saudara, supaya saudara nggak salah kalau saudara bekerja, memberi yang terbaik, ya menghasilkan sesuatu yang terbaik. Dan kalaupun saudara perbuatan saudara memberi yang terbaik, saudara nggak asal-asalan. Kalau saudara asal-asalan, itu karena kasihan, bukan karena kasih. Saya ulangi lagi, saudara. Beda antara kasihan dengan kasih. Kan ada kan istilah sekarang, saudara, kasihan deh lu. Kan hanya kasihan doang, saudara, nggak berbuat apa-apa, saudara. Tapi kalau kasih, konsepnya, saudara akan bertindak, nggak tahan, saudara nggak tega, saudara kalau nggak tolong, nggak bantu, nggak akan tega. Kalau hanya kasihan, saudara hanya, kasihan ya, udah. Saudara lihat dalam Alkitab, contoh orang Samaria yang baik hati, imam turun, ahli Taurat turun, kasihan ya, kasihan. Alkitab bilang datang seorang Samaria yang baik hati, dia angkut orang yang sekarat itu, dia obati, dia tolong sampai selesai. Kalau Yesus hanya kasihan dengan saudara, Yesus nggak perlu mati di kayu salib. Nggak usah. Tapi karena dasarnya Yesus itu kasih, mengasihi, maka ada kasihan. Nah, ada banyak kita konsepnya itu, hanya kasihan. Kasihan, kita anggap itu kasih. Bukan. Dasarnya dulu kasih. Di dalam kasih ada belas kasihan, ada kasihan. Dan ketika kita kasih kita dasarnya, kita melihat orang lain yang perlu ditolong, kasihan, maka kita bertindak. Kalau dasarnya hanya kasihan, kasih kita enggak yang terbaik kita berikan. Contoh begini, saudara. Saya ingin ini harus benar. Saya harus arahkan saudara harus benar. Karena saya berdoa, saya memahami ini, saudara. Kalau contoh begini, kasihan ya Pak Pendeta ya, kasihan Pak Pendeta kami, kasihan ini jemaat, kasihan ini pengerja, kasihan ini pengurus, hanya kasihan aja saudara. Dan kalau kasihan, kalaupun kita bantu orang yang kasihan, apa adanya aja dulu, karena kasihan. Kalau kita beri barang mungkin ya udahlah, yang sisa aja lah. Mungkin, tapi kalau kasih, saudara, kayak Yesus, kalau kasih, di dalam kasih itu ada belas kasihan, ada kasihan, ada tindakan, perbuatan nyata. Dan kalau dasarnya kasih, saudara, langsung muncul belas kasihan. Aduh kasihan ya, saya bisa bantu dia, saya bisa tolong dia. Maka saudara akan all out
semangat memberi yang terbaik, tolong dia. Nggak asal jadi, nggak asal beri. Ini saya harus luruskan konsep ini, saudara. Kalau saudara konsep saudara hanya kasihan dengan orang, dengan hamba Tuhan, salah. Konsepnya harus mengasihi dulu. Karena kasih Kristus ada dalam hidup saya, maka ada belas kasihan, ada kasihan dalam diri saya. Apa yang saya harus beri? All out, bisa habis-habisan yang terbaik. Itu baru benar. Ini yang membuat Yusuf, saudara. Kenapa dia excellent hidupnya bersama dengan Tuhan? Dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Tapi Alkitab bilang, karena dia tahu disertai Tuhan, maka Yusuf melakukan yang terbaik buat tuannya Potifar. Karena Yusuf tahu, saudara, hidupnya dikasihi Tuhan. Maka kasih Yusuf itu buat tuannya, dia all out bekerja dengan semangat yang tinggi. Sekali lagi saya ulangi statement tadi, jadilah yang terbaik tanpa merasa paling baik. Itulah yang membuat Yusuf, saudara, dia tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa dibuang oleh saudara-saudaranya di Mesir. Karena Yusuf tahu dia ada bersama dengan hubungan Yusuf dengan Tuhan tidak rusak gara-gara dia dijual dan dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan ketika dia masuk penjara pun Alkitab berkata Yusuf tidak mengasihi diri sendiri karena dia tahu kasih Allah dalam hidup disertai Tuhan, bicara tentang kasih Allah memenuhi hidup Yusuf. Itulah yang membuat Yusuf, saudara, excellent hidupnya dengan Tuhan. Excellent itu hubungan Yusuf itu tidak terganggu. Iman Yusuf tidak terganggu, pengharapan Yusuf sama Tuhan tidak terganggu. Saudara-saudara, ini saya perlu luruskan buat saudara-saudara. Kalau saudara paham ini, saudara, maka apapun yang Tuhan percayakan yang menjadi tanggung jawab kita bersama, nggak ada orang yang ngomel memberi sama Tuhan, nggak ada. Kasihan gereja kami bocor ya, nggak ada gitu. Nggak ada. Aduh bocor ya. Ayo cepat kita kerjakan. Karena mengasihi Tuhan, mengasihi rumah Tuhan. Enggak gitu. Kalau hanya kasihan, ini bahaya kekristenan saudara dan saya. Salah konsepnya. Konsep yang benar, kasih kita sama Tuhan, kita menerima kasih Tuhan, maka ada muncul belas kasihan dan kasihan kita. Maka ada tindakan. Kalau hanya kasihan, berhenti di situ aja, saudara. Tapi kalau ada kasih Tuhan dalam hidup kita seperti Yusuf, hubungan dengan Tuhan begitu baik, begitu erat, begitu intim, maka Yusuf tidak takut, Yusuf tidak melakukan asal jadi, dia memperlakukan yang terbaik. Itu yang saya maksudkan excellent dalam pelayanan. Excellent di tempat kita kerja, bertugas, melayani, excellent hidup kita dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, usaha kita menentukan keberhasilan kita. Namun jangan pernah lupa hal yang jauh lebih penting yaitu penyertaan Tuhan. Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil apa yang dilakukan oleh Yusuf. Karena Yusuf sadar hidupnya disertai Tuhan. Ada kasih Tuhan yang mengalir dalam hidupnya. Ada pengampunan Tuhan. Perhatian Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup Yusuf. Sehingga Yusuf tidak, saudara, tidak sakit hati dengan saudara-saudara yang menjual dia. Bahkan yang memfitnah dia Tante Potifar, saudara. Dan dia di penjara juga dilupakan, saudara. Yusuf nggak sakit hati. Karena Yusuf sadar dia disertai Tuhan. Karena disertai itu, Yusuf mendapat kasih Tuhan. Mengalami kasih Tuhan. Yusuf hidup dalam kasih Tuhan. Yusuf itu hidup dekat dengan Tuhan. Yusuf itu melekat dengan Tuhan. Yusuf itu hidup mengandalkan Tuhan. Yusuf itu percaya sama Tuhan. Itulah yang membuat Yusuf, saudara, excellent bersama Tuhan. Ya, hubungannya itu begitu luar biasa. Sehingga Yusuf, saudara, bisa melakukan yang terbaik buat tuannya, terlebih di negeri Mesir. Hingga diangkat jadi orang nomor 2. Nah, kita harus melakukan sesuatu yang dilansir niat tulus dan dengan penyertaan tangan Tuhan. Yusuf tahu dia bekerja ini karena ada tangan Tuhan yang menopang, membantu, mendukung, menyokong, memampukan dia bekerja dengan baik. Saudara harus sadari ini, kalau saudara dan saya melakukan sesuatu yang excellent dalam pelayanan, tadi tidak saja di tempat kerja, tapi karena kita sadar Tuhan ada serta saudara, menyertai saudara. Ada amin, saudara. Dan Tuhan menyokong, membantu kita. Bukan kuat dan gagah Yusuf bisa berhasil. Kita bilang karena penyertaan Tuhan sajalah yang memampukan Yusuf, saudara, bekerja dengan baik. Dan kesempatan itu Yusuf tidak
tidak menghilangkan kesempatan itu dengan sia-sia, tapi dia mempergunakan peluang kesempatan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Mumpung dia masih muda, masih kreatif, inovatif, saudara, dia memberikan yang terbaik. Karena Yusuf sadar dia disertai Tuhan. Dan dia mampu memberi yang terbaik itu, sekali lagi, bukan karena Yusuf terbaik loh saudara, lebih dari terbaik. Karena Yusuf sadar dia disertai Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita excellent dalam pelayanan. Yang terakhir, excellent untuk menjadi berkat. Ayat 5, bunyinya begini, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ini impactnya, dampaknya, pengaruhnya itu saudara. Ya, seperti khotbah saya minggu lalu, saudara, dibuang untuk membawa kesejahteraan. Nah, Yusuf ini rupanya hidupnya juga gitu. Sehingga saudara, yang ini yang harus kita kerjakan. Seperti katakan tadi, karena kasih Allah yang kita alami, yang mengalir dalam hidup kita, ada belas kasihan, ada kasihan yang mendorong kita berbuat sesuatu. Dan Yusuf tidak saja dia excellent di tempat kerja di rumah Potifar, tidak saja excellent hubungannya dengan Tuhan karena Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf sadar akan penyertaan Tuhan ada atas hidupnya. Alkitab berkata Yusuf excellent karena dia tahu tujuan Allah dalam hidupnya supaya hidupnya dapat jadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah yang mendorong Yusuf saudara menjadi yang terbaik. Dan dia tidak pernah merasa dirinya paling baik dari antara orang Mesir. Dan saudara-saudara harus sadar ini, saudara, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Ya, memberi pelajaran kepada kita, saudara-saudara, agar kita menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ujung dari dari hal-hal excellent yang kita kerjakan adalah agar kita memuliakan nama Bapa di surga. Saya ulangi sekali lagi saudara. Jadi begini, ketika kita bekerja dengan baik, kita tahu hidup kita disertai Tuhan, dijaga Tuhan, seperti Yusuf, maka kita harus berpikir sekarang, bagaimana supaya kita jadi berkat. Kemarin waktu banjir 4 hari kita buka dapur umum. Sebenarnya ngapain ya? Udahlah kita kasih barang udah selesai. Ngapain perlu repot-repot ibu-ibu masak? Udah masak ngantar lagi. Bagi saya nggak ada lain tujuan. Bagaimana gereja kita ini berdampak? Bukan ingin terkenal, bukan. Berdampak orang tahu bahwa orang Kristen itu baik. Melakukan yang terbaik. Tanpa memandang suku agama. Apa yang bisa kita buat? Kita beri, mungkin hanya nasi bungkus, goreng telur, mie, kita ingin memberi yang terbaik. Karena supaya nama Bapa di surga dipermuliakan. Nah itu yang Yusuf buat saudara. Keberhasilan kita sekaligus kita memberi yang terbaik menjadi cara kesaksian hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Keberhasilan kita di mana kita bekerja, bertugas, dan keberhasilan kita hubungan kita dengan Tuhan begitu baik, akrab, intim, dan keberhasilan kita untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Disitulah salah satu cara kita menjadi kesaksian. Hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan Yusuf melakukan itu saudara-saudara, 3 hal ini begitu excellent, terbaik. Is the best. Sangat is the best sekali saudara-saudara. Yusuf melakukan itu. Karena itu saya ingin mendorong saudara, konsep saudara dan saya dalam berbuat sesuatu itu karena kasih kita sama Tuhan. Kita telah menerima kasih Tuhan, maka ada belas kasihan, muncul juga kasihan dan tindakan. Kalau dasarnya hanya kasihan, saudara, kita bisa memberi, bisa. Tapi asal-asalan, enggak yang terbaik. Yusuf karena dia mengasihi Tuhan, mengasihi tuannya, dan hidupnya dia arahkan untuk menjadi kesaksian bagi nama Tuhan, makanya Yusuf melakukan yang terbaik. Enggak asal jadi, enggak
asal selesai. Teliti, tekun, teliti. Seperti Sadrah, Mesakh, Abednego dan Daniel kita berkata, tidak ditemukan kesalahan dalam pemerintahan, dalam apapun. Karena mereka excellent melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, inilah 3 hal yang ingin saya bagikan buat saudara. Kembali sekali lagi saya ingatkan saudara-saudara dan saya, miliki konsep yang benar tentang mengasihi saudara. Kalau konsep kita sekali lagi hanya kasihan, salah. Dan itu rapuh kekristenan kita. Yesus karena hanya kasihannya dengan kita, enggak harus mati di kayu salib. Tetapi karena kasih yang besar, Yohanes 3:16, kasih yang begitu besar itu, dia mengorbankan anak yang tunggal. Supaya setiap orang percaya tidak berdosa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam kasih yang besar itu ada belas kasihan, ada kasihan, dan ada tindakan perbuatan. Makanya Efesus pasal 2 berkata begini, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Galatia, Kolose juga berkata begini, jangan engkau jemu-jemu berbuat baik, terutama kepada saudara-saudara seiman. Landasannya, dasarnya, karena kasih Tuhan dalam hidup kita, ada belas kasihan, ada kasihan, maka ada tindakan perbuatan baik. Kalau hanya kasihan, bisa berbuat baik? Bisa. Tapi asal jadi. Apa adanya. Enggak all out. Yusuf all out. Dia bekerja untuk tuannya Potifar. All out mengasihi Tuhan karena dia sadar dia disertai Tuhan. All out dia, Yusuf, ingin menjadi berkat bagi negeri Mesir. Sehingga endingnya begini. Ketika Yusuf sudah selesai diangkat menjadi Perdana Menteri umur 30 tahun. Ide, kreativitas, inovasi yang ada dalam pikiran Yusuf. Bagaimana dia menjadi kesaksian bagi Mesir dan menyelamatkan keluarganya. Sebelum 7 tahun kelaparan, Alkitab berkata, Yusuf membuat inovasi kegerakan yang luar biasa. Mengumpulkan gandum selama 7 tahun kelimpahan. Ketika 7 tahun kelaparan, negeri Mesir dan keluarga Yusuf selamat dari kelaparan yang melanda negeri Mesir. Alkitab berkata, disitulah orang tahu Yusuf punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Orang tahu Yusuf memberi yang terbaik. Walaupun singkat cerita ketika Yusuf tidak ada, Raja Mesir yang bersama dengan Yusuf mengangkat Yusuf juga tidak ada. Orang Israel ditekan. Tapi dengarkan baik-baik saudara, Allah tidak pernah berhenti berurusan dengan orang Israel. Dia kirim Musa untuk menyelamatkan orang Israel keluar dari tanah Mesir sampai mereka duduk di tanah Kanaan. Tinggal di situ. Dan Tuhan terus memberkati mereka walaupun dengan perjuangan yang begitu berat. Dan Tuhan harus kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut untuk mendidik mereka. Karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Dan hari ini juga keselamatan boleh sampai kepada saudara dan saya. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada saudara dan saya. Karena ada Yesus yang mengasihi saudara, memberi yang terbaik buat saudara-saudara dan saya. All out Yesus sampai hidupnya pun. Alkitab berkata, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kemanapun Yesus ada, selalu ada belas kasihan. Karena apa? Dasarnya karena dia mengasihi saudara dan saya. Biarlah konsep ini harus benar. Ketika saudara membantu orang lain, memberi orang lain, saudara sekali lagi, enggak asal jadi, enggak asal-asalan. Hanya enggak dasarnya karena kasihan, enggak. Tapi karena kasih yang begitu dalam, yang begitu menyala-nyala semangat kasih yang luar biasa itu, membuat kita memberi yang terbaik. Inilah firman Tuhan yang saya ingin bagikan buat saudara.